Alamin, kembali lagi di Islami Tinda. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaannya dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam Islam jika seorang anak tidak dibangunkan oleh orang tuanya untuk sholat subuh, tapi dibangunkan jam 6.30 untuk mandi, makan, dan pakai baju sekolah. Setelah itu sholat subuh mendekati jam 7. Nah, Ustadz Maulana nih yang ketawa nih, coba kita minta. Begini, sebenarnya tahu nggak kepada orang tua yang lagi nonton, sekiranya ada api di rumah, pertanyaannya dibangunkan ke anak? Kalau kebakar? Kalau kebakar, dibangunkan nggak? Pasti dibangunkan untuk menyelamatkan anak. Jadi jawabannya, selamatkan anakku ampusakum wa ahlikum nar, dari apinya yang luar biasa, lebih besar dari apinya neraka, apinya dunia. Kemudian ini adalah satu bentuk kewajiban karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Di antaranya anak kita, dan berikutnya ada caranya. Apa tuh? Supaya anak bisa bangun. Apa? Kalau mau ke bertamasya saja, dia akan bangun dengan penerbangan jam sekian, dia pasti bangun, begitu pula sholat. Nah, kalau begitu janjian sebelumnya. Nah, besok abah kasih bangun kamu jam 4. Oh, kalau nggak siramin air kalau saya begitu biasanya. Ya, dari Instagram Mbak Allah. Pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalau lagi sholat di masjid pasti bercanda katanya. Kadang saya suka ngelarangnya dan menyuruhnya untuk sholat di rumah aja. Tapi anak saya tidak mau, lebih memilih sholat berjamaah di masjid. Tapi bagaimana cara kasih taunya untuk tidak bercanda saat sholat berjamaah di masjid? Kadang saya sering ditegur karena tidak mengajarkan anak. Ini kayaknya yang gangguin anak Ustadz Maulana, Ustadz Romla. Iya, kayaknya memang. Iya, kayaknya. Masya Allah ya Rabbil Alamin. Lagi. Beda rumah. Beda rumah ya? Ya. Sama anak ini. Untuk pemirsa itu indah. Ya, Anwar Masya kayaknya Allah. ngajakin bercanda. Anak bercanda itu wajar. Anak, mohon maaf, banyak tingkah, apalagi di masjid itu wajar. Anak-anak berisik itu wajar. Mohon maaf, yang tidak wajar kalau orang tua yang bercanda, orang tua yang berisik, orang tua lagi sholat dan sebagainya. Masya Allah ya Rabbana Karim. Jadi mohon maaf, untuk para orang tua jangan melarang anak yang untuk pergi ke masjid. Kapan anak dari kecil sudah dilarang untuk pergi ke masjid, maka anak itu nanti sudah dewasa malah tidak mau ke masjid. Biasakan malah ajak anak untuk ke masjid. Mengenai anak itu suka bercanda, kita kasih tahu perlahan-lahan, nah, jangan bercanda. Nah, walaupun nanti bercanda lagi, terus kasih tahu. Jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak kita, jangan pernah bosan untuk menasihati anak-anak kita, dan jangan larang anak-anak kita untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena itu modal untuk anak kita. Ketika tadi salah satu golongan tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Sam, salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seorang anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau sudah dibiasakan pergi ke masjid, maka nanti dewasa dia akan terbiasa. Sudah selalu rindu dengan masjid, walaupun banyak yang gangguin. Dia bilang, saya udah nggak mau bercanda Ustazah, tapi yang gue anak Ustadz Maulana saya nggak enak kalau nggak diladenin. Kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam yang ada di rumah yang Saya nggak pernah main di masjid. Mendengarkan muhasabah nih. Nggak pernah main tapi main-main. Iya, muhasabah dulu, lanjutkan doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tambah Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu adalah doa dari seorang nabi di mana mendoakan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun orang tua yang tidak bahagia melihat anaknya sholat. Maka subhanallah, kita melihat anak kita sholat, bahagia rasanya. Maka bahagiakan juga orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dia pasti melihat anaknya kalau tidak sholat. Siapa itu? Kita nih yang sudah dewasa. Kita lah yang sholat, mendirikan sholat, supaya orang tua kita bahagia melihat kita. Subhanallah. Karena tidak ada satupun orang tua yang tidak bahagia melihat anaknya sholat. Anaknya yang sudah dewasa, subhanallah. Dahulu waktu kecil, nak, kamu merengek minta orang tua ngajak ke masjid. Sekarang kok malah engkau tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Engkau dahulu ikut-ikut orang tua untuk mau ikutan sholat. Kenapa kok pada saat udah gede nggak mau sholat? Subhanallah. Maka bahagiakan orang tua kita dengan mendirikan sholat. Maka pada saat itu juga kita sedang membahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah senang terhadap hambanya, cinta terhadap hambanya, maka apapun yang kita inginkan Allah akan mengabulkannya. Maka subhanallah, jadilah seorang anak yang membahagiakan orang tua dengan sholat kita. Jadilah seorang hamba yang membahagiakan Tuhannya dengan sholat kita. Dan jadilah manusia yang bahagia
bahagia dengan sholat juga. Bukankah Nabi mengatakan, arihna bis sholat, ya Bilal, bahagiakan saya dengan sholat, dengan panggilan sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyatina, begitu pula anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka terikat hatinya dengan masjid, dengan salat untukmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.